Kali ini kita akan membahas tentang komponen bimbingan konseling komprehensif. Yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar adalah sebuah bentuk bantuan yang diberikan oleh konselor kepada pihak konseli berupa proses pemberian bantuan berupa kegiatan-kegiatan terstruktur yang dilaksanakan secara sistematis, baik dilakukan secara klasikal dan berkelompok, guna mengembangkan kemampuan kliennya agar mampu menyesuaikan dirinya secara efektif dan berkelanjutan. Secara khusus, pelayanan dasar bertujuan untuk membantu peserta didik agar yang pertama memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungannya, kedua mampu mengembangkan keterampilan, ketiga mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya, keempat mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Fokus pengembangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, fokus perilaku yang dikembangkan menyangkut aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Semua ini berkaitan erat dengan upaya membantu konseli dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Materi pelayanan dasar dirumuskan dan dikemas atas dasar standar kompetensi kemandirian antara lain. Yang pertama, self-assessment. Kedua, motivasi berprestasi. Ketiga, keterampilan pengambilan keputusan. Keempat, keterampilan pemecahan masalah. Kelima, keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi. Keenam, penyadaran keberagaman budaya. Ketujuh, perilaku bertanggung jawab. Jenis layanan. Jenis layanan dasar yang dilaksanakan atau diberikan kepada pihak konseli seperti halnya memberikan pemahaman, memberikan pencegahan, atau preventif, perkembangan yakni dalam rangka suasana dan lingkungan yang kondusif, memberikan penyaluran baik yang berhubungan dengan minat dan bakat siswa, kemudian adaptasi yakni memberikan bantuan kepada seluruh peserta didik agar mampu beradaptasi dengan berbagai macam program pendidikan yang ada sesuai dengan kebutuhannya. Strategi. Ada 5 strategi pelaksanaan pelayanan dasar. Yang pertama, bimbingan klasikal. Melalui bimbingan klasikal, guru pembimbing melakukan kontak langsung dengan peserta didik di kelas secara terjadwal. Kedua, pelayanan orientasi merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ketiga, pelayanan informasi merupakan sarana pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik melalui komunikasi langsung atau tidak langsung. Keempat, bimbingan kelompok merupakan pelayanan kepada peserta didik dalam kelompok kecil untuk merespon kebutuhan dan minat mereka. Topik yang dibahas adalah masalah umum dan tidak rahasia seperti cara belajar yang efektif, kiat menghadapi ujian, atau mengelola stres. Dan yang terakhir, aplikasi instrumentasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi peserta didik dan lingkungannya. Melalui kegiatan ini dapat ditemukan need assessment atau penilaian kebutuhan peserta didik dan lingkungannya, serta dapat diperoleh hasil analisa perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu layanan responsif. Pelayanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah dan memberikan pertolongan segera supaya tidak menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Pelayanan responsif bertujuan mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi peserta didik yang muncul segera dan dirasakan saat itu, berkenaan dengan masalah pribadi sosial, karir, atau masalah pengembangan pendidikan. Fokus pengembangan. Fokus pelayanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan peserta didik. Masalah peserta didik pada umumnya tidak mudah diketahui secara langsung, tetapi dapat dipahami melalui gejala-gejala perilaku yang tampak seperti yang pertama, merasa cemas tentang masa depan, yang kedua, merasa rendah diri, ketiga, berperilaku impulsif, keempat, bolos sekolah, dan masih banyak lagi. Jenis layanan responsif. Yang pertama, pelatihan guru bimbingan konseling. Kedua, layanan terapi edukatif. Ketiga, layanan psikologi. Dan terakhir, mengenai kelompok kehidupan orang tua. Strategi layanan responsif. Yang pertama, konseling individual dan kelompok. Pelayanan ini ditujukan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Peserta didik dibantu untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, penemuan alternatif pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara lebih tepat. Kedua, referral. Guru pembimbing
dapat mereferal atau rujukan atau mengalihtangankan masalah peserta didik bila di luar kewenangannya kepada pihak yang lebih berwenang seperti psikolog, dokter, dan kepolisian. Ketiga, kolaborasi dengan guru atau wali kelas. Melalui kegiatan ini, guru pembimbing dapat memperoleh informasi tentang prestasi belajar, kehadiran, dan pribadi peserta didik dari guru mata pelajaran. Keempat, yaitu kolaborasi dengan orang tua. Kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua peserta didik penting dilakukan agar proses bimbingan terhadap peserta didik tidak hanya di sekolah, tapi berkelanjutan di rumah. Yang selanjutnya itu kolaborasi dengan pihak lain. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya sekolah untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan bimbingan seperti instansi pemerintah, organisasi profesi seperti Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling, para ahli terkait seperti psikolog, dokter, dan kepolisian. Selanjutnya itu konsultasi. Perlu konsultasi dengan pimpinan sekolah, staf, guru-guru, karyawan, dan komite sekolah untuk membangun kerjasama persepsi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Selanjutnya itu bimbingan teman sebaya. Melalui kegiatan ini, peserta didik diberikan latihan oleh guru pembimbing untuk menjadi pembimbing atau mentor bagi peserta didik lain untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, baik akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik yang bersifat terbatas dan tertutup. Kegiatan ini dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu kunjungan rumah. Kunjungan rumah merupakan kegiatan untuk memperoleh data atau keterangan tentang peserta didik tertentu yang sedang ditangani dalam upaya mengentaskan masalahnya. Contoh layanan responsif yaitu melakukan monitoring di setiap kelas. Yang ketiga yaitu layanan perencanaan individual. Pelayanan perencanaan individual merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya. Melalui pelayanan perencanaan individual, peserta didik diharapkan yang pertama mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir, dan mengembangkan kemampuan sosial pribadi. Kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya. Ketiga, mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya. Dan terakhir, mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Yang menjadi fokus pengembangan dari perencanaan individual yang pertama, akademik, memanfaatkan keterampilan belajar, menentukan pendidikan lanjutan dan jurusannya. Kedua, karir, mengeksplorasi peluang-peluang karir, pelatihan pekerjaan dan mempunyai kebiasaan bekerja. Ketiga, sosial pribadi, mengembangkan konsep diri yang positif dan keterampilan sosial yang efektif. Adapun strategi yang dipakai dalam pelaksanaan pelayanan perencanaan individual yang pertama, penggunaan aplikasi instrumentasi. Melalui aplikasi instrumentasi, guru pembimbing dapat menjaring data atau informasi dari peserta didik. Yang kedua, penilaian individual. Penilaian individual bertujuan agar peserta didik memiliki pemahaman. Yang ketiga, penempatan dan penyaluran. Kegiatan ini diperlukan khususnya saat membimbing peserta didik dalam pemilihan penjurusan untuk membentuk dirinya menempati posisi yang sesuai dengan kemampuan. Contoh pelayanan perencanaan individual. Yang pertama, review skor tes, interpretasi dan analisis, promosi dan retensi informasi, dan kesadaran karir. Dan yang terakhir yaitu layanan dukungan sistem. Dukungan sistem adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur atau teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional, konselor, atau guru pembimbing secara berkelanjutan. Tujuan layanan dukungan sistem. Komponen ini memberikan dukungan kepada konselor atau guru pembimbing dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Sedangkan bagi personil pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah.
Adapun strategi layanan dukungan sistem yaitu pengembangan jejaring atau networking dan profesi pengembangan jejaring menyangkut kegiatan konselor atau guru pembimbing yang meliputi yang pertama, konsultasi dengan guru-guru, menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sekolah, bekerja sama dengan personel sekolah lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pengembangan konseli. Kedua, kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen merupakan upaya untuk memantapkan atau memelihara dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan yang pertama, pengembangan program, pengembangan staf, pemanfaatan sumber daya, dan pengembangan penataan kebijakan. Ketiga, riset dan pengembangan. Kegiatan riset dan pengembangan merupakan aktivitas konselor yang berhubungan dengan pengembangan profesional secara berkelanjutan, yang meliputi merancang, melaksanakan, dan memanfaatkan PTK atau penelitian tindakan kelas dalam BK sebagai sumber data bagi kepentingan kebijakan sekolah dan implementasi proses pembelajaran, serta pengembangan program bagi peningkatan rujuk untuk profesional guru pembimbing. Contoh layanan dukungan sistem. Yang pertama, pengadaan ruang khusus BK. Kedua, alat penunjang layanan dan bimbingan. Dan terakhir, keaktifan guru BK dalam organisasi profesi.